Sejumlah petinggi partai politik diketahui sedang mengutak-atik sistem pemilihan kepala daerah agar tak lagi dicoblos langsung oleh rakyat. Ide gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih presiden atau wakil rakyat daerah menguat lagi agar kantong negara tak terus terkuras dalam pada pesta 5 tahunan. Alasan lain, pilkada langsung kian rawan konflik horizontal. Rakyat kerap diadu demi ambisi elit duduk di kursi kekuasaan. Atas nama suara rakyat, kepala daerah produk pemilihan langsung pun kerap tak sejalan dengan program pemerintahan pusat. Efektivitas pemerintahan menjadi korban akibat perbedaan jalan dan janji politik. Seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang pertama, gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Salah satu opsi yang sedang kami rumuskan di Golkar, ada beberapa opsi. Salah satu opsinya itu adalah memang pemilihan itu dilakukan lewat DPR. Kenapa? Karena dari Undang-Undang 45 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati wali kota itu langsung, tapi dilakukan secara demokratis. Dan dalam berbagai hal saya katakan bahwa demokrasi itu bukan tujuan negara, instrumen dalam pencapaian tujuan negara. Jangan setiap pilkada berkelahi. Tetangga-tetangga tadinya bersaudara gara-gara pilkada tidak saling tegur sapa. Tak hanya petinggi parpol, Kementerian Dalam Negeri di bawah komando Tito Karnavian juga mengamini ide kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Bagi Tito, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945 bisa menjadi rujukan atau dasar kepala daerah dipilih wakil rakyat. Karena dalam pasal ini tertulis kepala daerah dipilih secara demokratis. Makna demokratis itu tak harus diartikan rakyat memilih langsung pemimpinnya, tapi bisa saja melalui wakilnya. Kalau bicara aturan, kita lihat pasal 18 ayat 4 kalau saya tidak salah, Undang-Undang Dasar 18B 4, UUD 45. Itu kuncinya di situ. Ya, kuncinya. Di dalam mengenai pemilihan kepala daerah, itu hanya diatur dalam satu pasal saja, bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati dipilih secara demokratis. Itu bahasanya seperti itu. Nah, kalau demokratis itu artinya pasal ini, UUD 45 ini menutup peluang dilakukan penunjukan. Kalau mau ada penunjukan, berarti harus ada amandemen terhadap UUD 45 pasal itu. Tapi dengan ada kata-kata demokratis itu tidak harus secara langsung. Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto mendorong usulan pemilihan kepala daerah secara tak langsung ini setelah bercermin dari efektivitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pilkada. Prabowo dalam berbagai kesempatan mengeluhkan mahalnya ongkos politik hingga menguras kas negara dari pemilihan kepala daerah. Karenanya perlu evaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Keluhan Prabowo soal tingginya biaya pilkada itu diakui tak mengada-ngada. Dari pilkada serentak, total anggaran yang sudah digelontorkan menyentuh sekitar 80,65 triliun rupiah. Rinciannya, Pilkada 2017 4,2 triliun rupiah, Pilkada 2018 sebesar 18,5 triliun rupiah, Pilkada 2020 20,4 triliun rupiah, dan tahun 2024 37,52 triliun rupiah. Artinya Pak Presiden karena biaya yang mahal, potensi konflik yang tinggi, ya. Bayangkan sampai bermiliar-miliar, karena kandidatnya belum lagi yang PSU diulang-ulang terus seperti sekarang di Papua. Ada yang kemampuan fiskalnya defisit seperti di Kabupaten Bangka, di PSU lagi, uangnya habis hanya untuk memilih. Sementara
belum tentu yang kualitas terpilih baik. Lantas, apakah pemilihan kepala daerah tak langsung merupakan agenda dari istana? Apakah keinginan Mendagri Tito dan sejumlah ketum parpol direstui Prabowo? Sama, Tito dan Muhaimin Iskandar itu sebatas menyenangkan Pak Prabowo. Mungkin nggak terjadi. Dengan rangkulan Pak Prabowo sekarang, yang tadi yang pernah saya katakan bahwa teori politiknya ini dua hal ini, dia merangkul semuanya dan ingin elitnya rukun, ya ini sangat mungkin bisa terjadi. Lantas, apakah itu kemunduran demokrasi atau majunya demokrasi? Tergantung ngelihatnya gimana. Memang ada plus minus dari pelaksanaan pilkada, baik langsung ataupun melalui perwakilan wakil rakyat. Semua tentu sepakat, harus ada evaluasi dari pelaksanaan pilkada. Namun, haruskah rakyat tak lagi terlibat memilih pemimpin daerahnya? Langsung atau tidak langsung pilkadanya, biaya politik pasti akan ada, kelelahan juga akan ada. Nah, lalu bagaimana misalnya dihubungkan dengan, ini bisa dianggap sebagai langkah mundur? Menurut saya tidak. Dari sisi kemeriahan mungkin merupakan langkah mundur. Tetapi dari sisi substansi penguatan demokrasi dan penegakan demokrasi yang sehat, ini bisa menjadi kemajuan. Karena sekali lagi, menurut saya yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana pemerintahan di daerah berjalan di atas prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung diakui menyimpan celah dengan brutalnya praktik politik uang. Hasil pilkada pun kerap membuahkan sosok tak mumpuni dan melahirkan pemimpin daerah yang tak takut memakan uang harap korupsi. Saya melihat memang secara fundamental pilkada kita harus dievaluasi. Kenapa? Karena ini tinggal menghitung mudarat manfaat, menghitung baik buruk. Politik kita menjadi lebih liberal, lalu high cost politik. Politik kita biayanya berbiaya tinggi sekali, sehingga dikhawatirkan kalau seorang calon sudah mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, khawatirnya nanti kan berpikir bagaimana mengembalikannya, gitu loh. Perlu diingat, jangan sampai karena alasan pilkada langsung gagal, hak rakyat mengetahui rekam jejak calon pemimpinnya terampas oleh elit. Tentu tak dibenarkan pula partai politik dan tokoh bermain-main mata di bawah meja secara sepihak memilih kepala daerah.